Hari ini aku akan share 6 cara untuk menghindari atau mengatasi persaingan harga. Jadi banyak sekali teman-teman yang nanya kalau misalnya kita itu jualan, apakah kita itu harus menentukan atau men-set harga kita itu semurah mungkin biar customer itu lebih banyak beli? Jawabannya nggak juga. Jadi kalau misalnya kita jualan produk itu nggak harus murah sebenarnya, karena murah itu sebenarnya relatif, mahal dan murah itu relatif. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang atau toko-toko dengan harga yang murah, lebih murah dari toko kita? Bagaimana kita menghadapi mereka? Apakah customer tetap mau beli di kita sementara di toko sebelah itu harganya lebih murah? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Yang pertama, kita pahami dulu kenapa sebenarnya harga di toko sebelah itu lebih murah. Yang pertama, biasanya karena memang mereka adalah produsen, atau mereka membuat sendiri produknya, atau mereka menggunakan bahan-bahan yang mungkin kualitasnya lebih rendah daripada yang kita gunakan, sehingga mereka bisa meminimalisir HPP atau harga pokok produksi dan menurunkan harga penjualan, sehingga produknya lebih murah. Nah, ada juga yang dimana mereka itu punya strategi atau taktik untuk menghancurkan pasar sebenarnya. Maksudnya kayak gini, mereka membuat harga yang semurah mungkin untuk satu jenis produk atau satu produk, sehingga rata-rata atau standar harga pasarnya itu menjadi rendah. Katakanlah mereka jualan mainan A. Mainan A ini harga rata-ratanya katakanlah 50.000 untuk sekarang. Nah, mereka jualnya itu di bawah itu, katakanlah 30.000. Selama 1 bulan, 2 bulan, otomatis customer akan beli di sana kan. Nah, setelah customer lebih banyak beli di sana, kompetitor mereka itu akan hancur satu-satu, akan turun, akan berhenti satu persatu. Nah, pada saat banyak kompetitor yang berhenti, hanya mereka sendiri yang menjual produknya, yang 30.000 tadi, mereka kemudian akan menaikkan harganya menjadi 60.000 atau 70.000 di atas harga pasar yang sebelumnya. Dan mereka tetap bisa mendapatkan customer karena hanya mereka atau hanya toko itu satu-satunya orang yang menjual mainan itu. Sampai sini paham nggak? Jadi sebenarnya tujuan mereka menurunkan harga itu untuk menghancurkan pasar, untuk membuat kita itu menyerah, yang misalnya berjualan dengan secara normal itu menyerah dan tidak lagi berjualan, sehingga mereka satu-satunya orang yang berjualan dan mereka akan memonopoli pasar tersebut. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menang persaingan melawan mereka? Sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa murah dan mahal itu adalah relatif. Tidak ada harga yang murah, tidak ada harga yang mahal. Tergantung kecocokan. Kalau misalkan memang customer itu cocok, maka mereka akan membeli. Tidak peduli itu murah atau mahal. Jadi konsep itu harus kalian tanamkan dulu. Mindset itu harus kalian pegang dulu. Oke? Makanya kalian bisa pakai 6 cara ini agar produk kalian tetap laku meskipun kompetitor harganya lebih murah. Yang pertama adalah inovasi produk kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu jualan keripik pisang, katakanlah keripik pisang, kompetitor kalian itu juga jualan keripik pisang. Tapi kompetitor kalian itu harganya lebih murah. Nah, bagaimana kalian bersaing dengan mereka? Ya kalian buat inovasi produk kalian. Misalnya, keripik pisang kalian itu rasanya itu macam-macam. Jadi nggak hanya keripik pisang saja, sedangkan kompetitor itu hanya keripik pisang saja. Atau kalian bisa buat keripik pisang bentuk yang aneh-aneh, bentuk bintang, bentuk bulan dan sebagainya. Sementara kompetitor kalian itu bentuknya standar. Jadi inovasikan produk kalian sebisa mungkin, sebagus mungkin, biar produk kalian itu terlihat berbeda atau terlihat lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Sehingga harga kalian yang tinggi, lebih tinggi dari kompetitor, itu menjadi wajar bagi customer. Oke? Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah jaga hubungan baik dengan customer atau berikan penawaran ke customer yang loyal. Makanya kalian itu harus merencanakan dari sekarang, harus mulai dari sekarang untuk menjaga hubungan dengan customer dan membuat customer itu loyal. Caranya gimana? Ya caranya banyak sekali. Kalian bisa bikin brand, kalian bisa bikin promo-promo ke customer, kalian target customer yang sudah membeli. Jangan target ke banyak orang, jangan target ke customer baru terus. Kalian juga harus menjaga hubungan dengan customer yang sudah pernah beli. Kayak gitu. Nah, kenapa jaga hubungan dengan customer ini baik atau bisa meningkatkan penjualan kita meskipun kita kalah harga dari kompetitor? Karena customer sudah loyal, customer sudah percaya ke produk kita. Meskipun harga kita itu lebih mahal sedikit dibandingkan dengan kompetitor, customer akan tetap membeli di kita karena mereka percaya dengan kita. Karena kita bisa menjaga hubungan baik dengan customer itu.
kayak gitu. Jadi customer itu bukan semata-mata mereka ngejar harga yang murah. Kalau misalkan mereka itu ke tempat lain atau lihat toko lain dengan harga murah, kemungkinan mereka ragu. Karena loh ini kok murah ya, jangan-jangan ini produknya KW, jangan-jangan ini produknya palsu, jangan-jangan pelayanannya nggak baik, jangan-jangan ini produknya rusak. Tapi kalau misalnya customer itu hubungannya baik dengan kita, mereka akan percaya ke kita. Karena kita sudah terbukti mengirimkan barang yang bagus ke mereka di awal, kayak gitu. Makanya hubungan baik dengan customer itu harus dijaga. Jadi customer itu nggak hanya ngelihat harga, justru harga murah itu bisa berdampak negatif bagi toko itu. Karena bisa dikira itu barang palsu, barang KW, atau barang reject, barang anything. Kemudian yang nomor 3 adalah tingkatkan atau tambahkan value, nilai lebih dari produk kalian. Jadi jangan sampai kalian itu produknya sama dengan kompetitor. Kayak contohnya tadi, kita jualan keripik pisang, kompetitor juga jualan keripik pisang. Nah, kita tambahkan nilai lebih. Misalnya, keripik pisang yang kita jual itu bahannya menggunakan pisang yang bagus, yang didapatkan dari petani A. Yang petani A ini gimana ceritanya kayak gini. Nah, kalian buat storytelling yang meyakinkan bahwa kualitas produk kalian itu bagus dengan menambahkan value itu. Atau kalian bisa buat packaging yang lebih menarik. Contohnya di awal, misalnya kalian jualan, sama-sama jualan keripik pisang sama kompetitor. Packaging kompetitor itu adalah plastik biasa, plastik bening biasa. Kalian juga sama plastik bening biasa. Nah, kalian tingkatkan packagingnya, tambahkan value di packagingnya menjadi packaging yang misalnya aluminium foil, atau at least ada desainnya, label dan sebagainya. Itu akan lebih menunjukkan profesionalitas bisnis kalian, sehingga nilai dari produk kalian itu bisa naik. Seolah-olah nilai produk kalian naik meskipun produknya sama, isinya sama, tapi kalian atau produk kalian itu lebih dianggap premium karena kalian memberikan nilai lebih. Jadi murah atau mahal itu sebenarnya tergantung. Kalau misalnya kita terlihat profesional, harga mahal itu menjadi wajar bagi customer. Kemudian kalau misalkan memang kalian nggak bisa seperti itu, yang nomor 4 yaitu kalian ya buat produk baru. Jadi kalau misalnya kalian sama-sama jualan keripik pisang dan kalian nggak yakin, kalian nggak bisa melakukan added value, kalian nggak bisa melakukan inovasi, kalian nggak bisa menjaga hubungan dengan customer, ya buat produk baru. Jangan keripik pisang, ya keripik salak atau keripik apa yang berbeda dengan kompetitor kalian tentunya. Karena ya kalian nggak bisa melakukan 3 hal yang sudah aku jelaskan tadi di atas. Ya mau nggak mau kalian harus buat produk baru atau cari produk baru. Kemudian yang nomor 5 adalah pilih lokasi yang tepat. Lokasi ini menentukan prestasi. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya memang kompetitor kalian itu jualan keripik pisang, contohnya kayak tadi ya, sama di katakanlah marketplace, katakanlah di Shopee sama Tokopedia katakanlah, ya kalian jangan jualan di sana. Customer akan membandingkan, oh produk kalian itu sama produk kompetitor, murah produk kompetitor. Customer akan membandingkan. Tapi kalau misalnya kalian jualan di social media, katakanlah di Instagram itu nggak ada, kompetitor kalian ini nggak ada. Jadi cuman kalian satu-satunya yang jualan keripik pisang versi ini katakanlah di Instagram. Nah, kemungkinan besar customer akan beli di kalian karena nggak ada kompetitor yang terlihat. Makanya lokasi itu sangat penting. Atau misalnya di Instagram sudah ada, kalian bisa jualan atau bikin website sendiri, kalian manfaatkan SEO-nya Google. Jadi kalau misalnya ada orang nyari produk di Google, keripik pisang termurah atau keripik pisang daerah Lamongan atau Surabaya atau Jakarta, customer akan langsung menemukan website kalian dan akan membeli produk di kalian. Kenapa? Karena nggak ada pembanding. Kayak gitu. Makanya kalian juga harus bisa menentukan lokasi mana yang tepat, lokasi mana yang tidak ada kompetitor atau sedikit persaingan, maka kalian bisa jualan di sana. Jadi jangan terpatok pada kalau misalnya temanku jualan di Shopee katakanlah laku gede, aku juga ingin jualan di Shopee, kalau jualan di tempat lain nggak laku. Ya belum tentu. Itu kan teman kalian. Gitu, berbeda dengan kalian. Makanya kalian harus bisa coba di semua channel jualan, kemudian kalian perhatikan, kalian riset, kalian pilih tempat-tempat atau channel-channel mana yang menghasilkan penjualan paling besar atau yang tanya paling banyak. Itulah lokasi yang tepat bagi kalian untuk jualan. Itu yang di online ya, kayak gitu. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir adalah tentukan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kalau misalnya kalian berbisnis, pertama kali menggunakan business plan, pasti kalian sudah bisa menentukan atau sudah pernah menentukan SWOT kalian. Atau kalian bisa juga lakukan analisis kompetitor. SWOT-nya kompetitor itu seperti apa? Strength-nya mereka seperti apa? Istilahnya kelebihannya mereka. Misalnya keripik pisang, kelebihannya mereka itu apa sih? Apakah bahannya bagus? Apakah rasanya enak? Apakah renyah? Apakah tahan lama?
kalian harus tentukan. Yang pertama di produk kalian dulu deh, kekuatan kalian itu apa. Kemudian kalian tentukan weakness, kekurangan kalian itu apa. Jadi kekurangan ini sebenarnya tujuannya untuk nanti kalian introspeksi. Oh, kekuranganku itu di sini. Nah, kalian jangan menunjukkan kekurangan kalian ini di customer atau pada saat promosi. Kalau bisa jangan disebutkan. Oke, kalau bisa diperbaiki sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya jangan disebutkan kekurangan kalian. Contohnya, karena kalian ingin harganya lebih murah, maka kalian menggunakan bahan atau produk yang dengan murah juga, dengan harga murah juga, jadi kualitasnya menurun. Ya udah, kalian jangan sebutkan itu. Atau kalau misalnya dari sisi packagingnya itu kalian packaging sisa, jadi kualitasnya nggak terlalu baik, tapi itu bisa menurunkan harga karena kalian nggak beli lagi packaging. Nah, itu jangan kalian sebutkan weakness itu. Kemudian kalian juga harus analisis opportunity. Jadi peluang kedepannya itu kayak gimana? Kira-kira peluangnya itu ada di mana untuk berkembang, untuk tumbuh. Kemudian threat, ancamannya itu seperti apa? Misalnya kalian jualan di marketplace. Apakah marketplace itu bisa mengganti kebijakan sewaktu-waktu? Itu ancaman. Atau apakah produk kalian itu mudah ditiru oleh orang lain? Itu ancaman juga. Apakah produk kalian ini adalah produk yang umum atau produk yang sudah banyak di pasaran? Itu ancaman juga. Atau kalau misalnya keripik pisang tadi ya, apakah pisang atau stok pisang di daerah kalian itu semakin menipis sehingga kalian akan susah untuk mendapatkan, atau harga pisang nanti akan naik? Itu threat juga, ancaman juga. Kalian tentukan itu sehingga kalian bisa menentukan promosi kalian atau strategi marketing kalian itu nanti akan arahnya kemana. Kalian harus fokus ke strength kalian dan menyembunyikan weakness kalian dengan menggunakan opportunity yang ada dan menghindari atau mengatasi threat yang nanti bakalan terjadi. Itu teman-teman. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadikan bisnis kalian itu sukses dan tetap bisa berjualan meskipun kalian persaingan harganya itu kalah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.